Bau tanah basah masih pekat melekat di mukenaku. 3 hari. Baru 3 hari aku mengantarkan Rian, putra sematawayangku, ke tempat peristirahatan terakhirnya. Gundukan tanah merah itu bahkan belum sempat mengering, masih basah oleh sisa hujan semalam dan air mataku yang tak kunjung berhenti. Jiwaku hancur. Duniaku runtuh. Setiap tarikan napas terasa seperti sayatan sembilu. Di kamar ini, di kamar Rian, aku memeluk baju piyama bergambar dinosaurus yang terakhir kali ia kenakan. Harum tubuhnya masih tersisa di sana, campuran wangi susu dan minyak telon. Tapi, ironisnya, di luar kamar ini, di rumah yang kubangun dengan jerih payahku sendiri, suara tawa dan alunan musik gamelan justru terdengar riuh. Bukan, ini bukan tahlilan hari ketiga untuk anakku. Ini adalah pesta pernikahan. Pernikahan suamiku, Bagas. 2 hari lalu, tepat setelah pemakaman Rian, Bagas pulang bukan untuk memelukku. Dia pulang bersama ibunya, mertuaku, dan seorang wanita lain. Wanita yang kutahu bernama Sinta. Mereka datang membawa beberapa koper dan memerintahkan asisten rumah tangga untuk mulai mendekorasi rumah. Bagas, apa-apaan ini? Anakmu baru saja dikubur, teriakku histeris. Arini, jaga sikapmu, hardik mertuaku, perempuan tua yang tak pernah menyukaiku. Bagas dan Sinta sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Undangan sudah disebar. Catering sudah dibayar. Tidak mungkin dibatalkan hanya karena Rian. Hanya karena Rian. Seolah Rian, darah dagingnya sendiri, cucu kandungnya, adalah sebuah ketidaknyamanan kecil. Bagas, pria yang dulu menangis haru saat Rian lahir, hanya berdiri mematung di belakang bahu ibunya. Tatapannya dingin, tak ada duka di sana. Rian sudah tenang, Arini. Hidup harus terus berjalan. Hidup berjalan dengan cara menggelar pesta di atas kuburan anakmu yang masih basah. Lalu, wanita itu, Sinta, melangkah maju. Dia muda, cantik dengan riasan tebal, dan menatapku dengan tatapan meremehkan. Dia mengenakan gaun sutra mahal yang membalut tubuhnya. Mbak Arini, katanya dengan suara yang dibuat-buat lembut, kami turut berduka. Tapi ini sudah takdir. Mbak harus ikhlas. Lagi pula, Mas Bagas butuh pendamping yang bisa mengurusnya, yang setara. Setara? Kata itu menusukku. Mertuaku selalu memuja Sinta. Calon menantu idaman. Begitu katanya. Punya karir cemerlang, bawa mobil mewah. Mobil mewah. Sesuatu dalam diriku bergejolak. Sebuah kepingan memori yang kabur berusaha muncul ke permukaan. Malam itu, malam Rian tertabrak, aku sedang di pasar malam bersamanya. Rian lepas dari genggamanku, berlari mengejar balon. Lalu sebuah sedan hitam mewah melaju kencang, menghantam tubuh kecil itu, dan langsung tancap gas melarikan diri. Hit and run. Tabrak lari. Rian kritis selama 2 hari di ICU. 2 hari itu, Bagas tidak pernah muncul. Dia bilang ada urusan kantor mendadak di luar kota. Aku berjuang sendirian, memegang tangan mungil Rian, membisikkan doa, sampai akhirnya monitor jantung itu menunjukkan garis lurus. Bagas baru muncul di pemakaman, meneteskan air mata buaya, lalu segera sibuk mempersiapkan ini. Getar di ponselku menyadarkanku dari lamunan. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Mbak Arini, saya satpam kompleks. Saya tahu ini berat. Tapi saya harus sampaikan. Mobil yang menabrak Rian, saya ingat plat nomornya. Itu mobil operasional kantor Mas Bagas. Dan yang menyetir bukan Mas Bagas, tapi perempuan muda. Darahku serasa berhenti mengalir. Ponselku bergetar lagi. Pesan kedua. Kali ini sebuah video pendek. Rekaman CCTV buram dari pos satpam. Sedan hitam mewah itu. Plat nomornya B1416 SGI. Mobil kantor Bagas. Dan saat pintu mobil itu terbuka sejenak di bawah lampu jalan sebelum kabur, aku melihatnya. Wajah panik Sinta. Napasku tercekat. Jadi perempuan ini, pelakor ini, dialah yang membunuh anakku. Dan Bagas? Suamiku? Dia tahu. Tentu saja dia tahu. Itulah mengapa dia keluar kota. Dia tidak menjenguk anaknya yang sekarat karena dia sibuk menutupi jejak kejahatan kekasihnya.
Dia mengubur rahasia itu bersama jasad putra kandungnya sendiri. Mertuaku? Mereka pasti tahu. Mereka lebih memilih menantu kaya yang membawa mobil perusahaan, meskipun mobil itu berlumuran darah cucu mereka, daripada aku, istri sah yang dianggap tak setara. Tawa riang Sinta terdengar dari lantai bawah. Mereka sedang melakukan prosesi siraman, sepertinya. Kemarahan yang begitu pekat, lebih kelam dari duka, mulai menjalari hatiku. Kesedihanku tidak hilang, tapi kini ia memiliki teman, kebencian yang murni. Aku bangkit dari lantai. Air mataku berhenti mengalir, digantikan oleh kobaran api di mataku. Mereka pikir aku akan diam saja, menangis di kamar sementara mereka merayakan kebahagiaan di atas kematian anakku? Oh, mereka salah besar. Aku berjalan ke meja rias, membuka laci. Bukan, aku tidak mencari pistol atau pisau. Aku mengambil ponselku. Aku teringat sesuatu. Beberapa minggu lalu, Sinta, dalam kebodohannya menyetir ngebut di jalan kompleks, juga menyerempet sepeda anak Pak RT. Pak RT marah besar tapi Sinta kabur. Warga kompleks sudah geram dengan mobil mewah yang selalu ugal-ugalan itu. Jemariku menari di atas layar. Aku mengirim rekaman CCTV itu ke grup WhatsApp warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini Arini. Saya baru saja kehilangan Rian. Dan hari ini, saya menemukan bukti. Kukirim videonya. Perempuan yang sedang dinikahi suami saya di rumah saya saat ini. Sinta adalah orang yang menabrak lari Rian sampai meninggal. Mobilnya adalah mobil kantor suami saya. Suami saya menutupinya. Perempuan ini juga yang menyerempet anak Pak RT minggu lalu. Hening sejenak di grup. Lalu, satu persatu, balasan masuk. Pak RT, kurang ajar. Saya segera ke sana. Ibu dia. Ya Allah, Mbak Arini, biadab sekali. Pak Udin, kunci gerbangnya. Jangan sampai mereka kabur. Aku tersenyum. Senyum yang terasa asing di wajahku yang sembab. Di lantai bawah, aku mendengar suara MC mengumumkan bahwa prosesi ijab kabul akan segera dimulai. Suara penghulu sudah terdengar. Saya terima nikah dan kawinnya. Suara Bagas terdengar mantap. Tepat saat kata, sah, menggema, berbarengan dengan itu, suara gerbang rumahku yang didobrak paksa terdengar dari luar. Teriakan-teriakan marah membahana. Warga sudah datang. Aku membuka pintu kamarku. Pesta kalian baru saja dimulai, Bagas. Dan aku, sang ibu yang berduka, akan menjadi penonton di barisan paling depan saat kalian menerima karma kalian. Dendam atas darah anakku harus terbayar. Di sini, saat ini juga, aku berdiri di puncak tangga. Mukena yang kupakai untuk mendoakan Rian semalam masih melekat di badan, kontras dengan gemerlap gaun kebaya putih gading yang dikenakan Sinta dan jas mahal yang dipakai Bagas di bawah sana. Bau tanah kuburan Rian masih menempel padaku. Bau anyir darah anakku seolah masih tercium di udara, bersaing dengan aroma catering mewah dan wangi parfum para tamu undangan. Suara penghulu baru saja selesai menggema, diikuti tepuk tangan beberapa tamu undangan yang tak tahu apa-apa. Bra! Pintu utama rumahku didobrak. Suara tepuk tangan itu langsung mati, digantikan pekikan ngeri. Pak RT masuk lebih dulu, wajahnya merah padam menahan amarah. Di belakangnya, puluhan warga, bapak-bapak membawa pentungan kayu, ibu-ibu dengan wajah geram, menyemut masuk ke dalam ruang tamu yang telah disulap menjadi pelaminan. Musik gamelan berhenti mendadak. MC yang tadinya tersenyum lebar, kini pucat pasi dan menjatuhkan mikrofonnya. Ada apa ini, Pak RT? Kalian tidak sopan. Ini acara saya, teriak Bagas, berusaha menjaga wibawanya, meski tangannya gemetar. Sinta, si pengantin baru, langsung bersembunyi di balik punggung Bagas. Wajah cantiknya yang terpoles riasan mahal kini pias ketakutan. Acara katamu, Bagas? Suara Pak RT menggelegar. Acara pernikahan di atas kuburan anak yang masih basah. Kalian fitnah. Kalian iri, jerit mertuaku, mencoba maju. Tapi dia langsung didorong mundur oleh kerumunan ibu-ibu. Fitnah katamu. Pak RT mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, memperlihatkan video CCTV yang kukirim. Ini bukti. Menantu kesayanganmu ini, perempuan biadab ini,
yang menabrak Rian sampai meninggal. Dan dia kabur. Mata Sinta membelalak ngeri. Dia menatap Bagas, mencari perlindungan. Dan bukan cuma Rian, seorang warga lain menimpali. Anak saya diserempet sama mobil itu juga minggu lalu. Dia pikir jalan kompleks ini sirkuit balap. Dasar perempuan sombong. Pamer mobil kantor. Pembunuh. Satu teriakan itu seolah menjadi komando. Kekacauan pecah. Amarah warga yang terpendam meledak seketika. Hajar pembunuhnya. Warga pertama yang berhasil menjangkau pelaminan adalah Pak Udin, yang anaknya juga nyaris celaka karena Sinta. Tangannya langsung menjambak rambut Sinta yang tersanggul indah. Mahkota pengantinnya jatuh menggelinding di lantai. Sakit. Mas Bagas, tolong, jerit Sinta melengking. Bagas mencoba melindungi istri barunya. Jangan sentuh dia. Kalian bisa saya tuntut. Tuntut? Kamu juga sama saja, Bagas. Pak RT mendorong Bagas hingga tersungkur. Kamu suami macam apa? Anakmu dibunuh pelakor, kamu malah sibuk menutupi dan menikahinya. Otakmu di mana? Bek. Pukulan dan tendangan mendarat di tubuh Bagas. Jas mahal yang ia kenakan untuk hari bahagianya kini robek dan ternoda debu. Warga tak peduli. Mereka melihat Bagas sebagai pengkhianat, ayah yang tak punya hati. Meja-meja catering terbalik. Piring-piring pecah. Makanan mewah tumpah ruah di lantai keramik, terinjak-injak oleh amuk massa. Dekorasi bunga yang indah luluh lantak. Para tamu undangan berlarian keluar, menyelamatkan diri, berteriak ngeri menyaksikan dua mempelai itu menjadi bulan-bulanan. Sinta ditarik dari pelaminan. Gaun kebaya putihnya kini kotor dan robek di beberapa bagian. Riasannya luntur berantakan oleh air mata ketakutan dan keringat. Ampun, bukan saya. Ampun, ratapnya. Bukan kamu. Buktinya jelas, perempuan setan. Seorang ibu menarik Sinta hingga jatuh. Aku masih di sana. Di puncak tangga. Menonton semuanya. Aku tidak menangis. Anehnya, sudut bibirku justru tertarik ke atas. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia. Ini tawa yang getir, tawa yang menyakitkan, tawa dari seorang ibu yang baru saja melihat keadilan untuk darah dagingnya. Aku tertawa melihat kemewahan palsu mereka hancur berkeping-keping, sama hancurnya seperti hatiku 3 hari ini. Dendam kematian anakku. Sedikit terbayar. Tanpa aku harus turun tangan. Tanpa aku perlu mengotori tanganku sendiri. Warga telah menjadi perpanjangan tanganku, menjadi palu godam karma untuk mereka. Mertuaku, perempuan tua yang selalu menghinaku dan memuja Sinta, hanya bisa menjerit histeris di sudut ruangan. Dia mencoba melerai, tapi tak ada yang mendengarkannya. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat miris anak kesayangan dan menantu pujaannya itu babak belur dihajar warga. Dia menatapku. Matanya memohon. Memintaku menghentikan ini. Aku hanya membalas tatapannya dengan tatapan dingin sedingin es. Dulu, kemana matanya saat aku memohon agar Bagas menjenguk Rian di rumah sakit? Kemana hatinya saat aku meraung-raung di pemakaman? Cukup, bapak-bapak. Bisa mati mereka, teriak Pak RT akhirnya, setelah melihat Bagas dan Sinta benar-benar terkapar tak berdaya di lantai. Napas warga masih memburu. Amarah mereka sedikit reda, berganti menjadi rasa jijik melihat dua manusia tak berdaya itu. Bagas mengerang. Wajahnya lebam, bibirnya sobet. Sinta menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Mereka terbaring di lantai yang kotor, di antara sisa-sisa pesta pernikahan mereka yang gagal total. Mertuaku merangkak, memeluk tubuh Bagas yang sudah tak berbentuk. Dia meraung-raung. Aku tak peduli. Perlahan, aku menuruni anak tangga satu persatu. Suara langkah kakiku terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam pasca amukan. Aku melangkah melewati piring pecah dan makanan yang berserakan. Aku berhenti tepat di depan mereka bertiga. Bagas, Sinta, dan mertuaku. Mereka menatapku dengan campuran rasa sakit, takut, dan benci. Aku menatap mereka dengan tatapan kosong. Hatiku sudah mati rasa untuk mereka. Pesta yang meriah, bisikku pelan, namun cukup terdengar oleh mereka. Kutarik napas panjang. Bagian pertama pembalasanku selesai. Sekarang,
Bagian kedua. Membersihkan sampah dari rumahku. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, dipecahkan hanya oleh suara erangan kesakitan Bagas dan isak tangis Sinta yang tersengal-sengal. Mertuaku masih meraung, tapi lebih mirip lolongan putus asa. Warga berdiri mengelilingi mereka, napas masih memburu, pentungan kayu di tangan mereka kini terkulai di sisi tubuh. Aku menuruni anak tangga terakhir. Mukenaku menyapu pecahan piring dan kelopak mawar yang tadinya disebar untuk menyambut pengantin. Pesta yang meriah, kataku lagi, kali ini lebih keras. Suaraku serak, tapi stabil. Mertuaku mendongak. Wajah tuanya basah oleh air mata dan ingus. Arini, kamu tega. Kamu panggil mereka. Kamu biarkan suamimu dipukuli. Aku tertawa. Tawa kering yang keluar dari tenggorokan yang sakit karena menangisi Rian selama 3 hari. Suami? Aku menunjuk Bagas yang berusaha bangkit namun gagal. Suami yang mana, Bu? Yang sibuk memilih jas pengantin saat anaknya diicu? Yang membiarkan pembunuh anaknya tidur di ranjangnya? Atau yang menggelar pesta di rumah ini 3 hari setelah anak kandungnya sendiri masuk liang lahat? Mataku beralih ke Sinta, yang gemetar di lantai. Gaun putihnya kini berwarna coklat lumpur dan noda makanan. Dan dia, menantu idaman ibu. Aku menatap Sinta dengan kebencian murni. Kau pikir mobil mewah perusahaan itu bisa membeli nyawa anakku? Kau pikir kau bisa bersembunyi di balik kekayaan palsumu setelah membunuh Rian? Aku tidak sengaja. Cicit Sinta, bibirnya bengkak. Tidak sengaja. Amarahku meledak untuk pertama kalinya. Kau tancap gas. Kau kabur. Kau biarkan anakku tergeletak di aspal. Dan kau, Bagas, aku menendang kakinya, kau tahu. Kau tahu semua dan kau menutupinya. Arini, sudah, hentikan. Bagas mengerang. Belum, kataku dingin. Ini baru permulaan. Aku berbalik menghadap Pak RT dan warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Terima kasih sudah membantu saya menuntut keadilan untuk Rian. Sama-sama, Mbak Arini. Manusia seperti mereka ini pantasnya memang begini, sahut Pak RT. Apa kita serahkan ke polisi sekarang, Mbak? Polisi? Ya, itu adalah rencanaku. Tapi tidak sekarang. Memenjarakan mereka sekarang terlalu mudah. Mereka akan dirawat, dilindungi di dalam sel. Tidak. Aku ingin mereka merasakan neraka di dunia lebih dulu. Nanti, Pak RT, kataku, sekarang, saya hanya ingin mereka pergi dari rumah saya. Saya ingin membersihkan rumah ini dari kotoran mereka. Apa maksudmu? Ini rumah Bagas. Ini rumah anakku. Pekik mertuaku, mencoba berdiri. Ini dia. Momen yang kutunggu. Rumah anakmu. Aku berjalan ke laci di bawah televisi, mengambil sebuah map tebal berisi dokumen. Aku melemparkannya ke lantai di depan mertuaku. Baca itu, bentakku. Rumah ini, beserta seluruh isinya, adalah milikku. Dibeli lunas dengan uang warisan almarhum ayahku, jauh sebelum aku menikah dengan anakmu yang tak berguna ini. Namaku, Arini binti Haryono. Nama kalian tidak ada selembar pun di sertifikat ini. Wajah mertuaku dan Bagas berubah menjadi pucat pasi. Mereka tahu itu benar. Bagas tidak pernah punya uang. Dia hanya menumpang hidup padaku, berlindung di balik karirnya yang ternyata palsu, yang hanya bisa memberinya mobil operasional untuk membunuh anakku. Kalian semua, kataku, suaraku kini sedingin es, hanyalah parasit. Aku tidak membuang waktu. Adrenalin dan duka memberiku kekuatan yang tak ku ketahui kumiliki. Aku maju, mencengkeram kerah jas Bagas yang sobek. Kain itu basah oleh keringat dan mungkin sedikit darah. Berdiri. Kuseret tubuhnya yang lemas tapi masih sadar itu melintasi lantai. Dia terlalu sakit untuk melawan. Arini. Lalu aku mencengkeram rambut Sinta yang sudah acak-acakan. Kau juga, pembunuh. Ah, sakit. Lepas. Kuseret mereka berdua. Seperti menyeret 2 karung sampah. Melintasi ruang tamu yang hancur, melewati sisa-sisa pelaminan mereka, menuju pintu depan yang sudah terbuka lebar. Warga memberi jalan, membentuk barisan, menonton dalam diam. Keluh.
Aku mendorong mereka berdua dengan sekuat tenaga hingga mereka jatuh terguling di teras, lalu terguling lagi menuruni tangga kecil dan mendarat di rumput halaman yang basah. Mereka terkapar di sana. Dua mempelai yang babak belur, dalam pakaian pengantin mereka yang ternoda, dipertontonkan di depan seluruh tetangga. Dan ibu, aku berbalik menatap mertuaku yang masih membeku di dalam. Mau apa lagi di sini? Mau menunggu tahlilan cucu yang tidak pernah ibu anggap? Silakan keluar. Urus anak kesayangan ibu dan menantu pembunuh itu. Di jalanan. Mertuaku menatapku dengan benci. Kau akan menyesal, Arini. Kau akan kena karma. Karma sudah datang, Bu. Dan dia baru saja menerima ijab kabulnya di lantai. Jawabku datar. Aku mengambil tas tangan Sinta yang tergeletak dan tas kantor Bagas. Aku melemparkannya ke halaman, jauh dari jangkauan mereka. Itu barang kalian. Selebihnya, akan kubakar. Mertuaku akhirnya melangkah keluar dengan kaki gemetar, tidak berani menatap mata para tetangga. Dia tergopoh-gopoh membantu Bagas dan Sinta. Mereka bertiga, terhina, hancur, tanpa sepeser pun uang selain apa yang ada di dompet mereka. Pak RT, kataku pelan. Tolong pastikan mereka pergi dari kompleks ini. Siap, Mbak Arini. Akan kami kawal. Bagas menatapku, matanya menyiratkan sesuatu. Penyesalan? Bukan. Hanya kebencian dan rasa sakit. Kamu akan bayar ini. Desisnya. Aku melangkah maju ke teras, berdiri di bawah cahaya lampu. Dengar, kataku kepada mereka bertiga. Pergi. Dan jangan pernah kembali. Kalau dalam hitungan 10 menit kalian masih di sini, atau aku melihat bayangan kalian lagi, aku akan langsung telepon polisi. Aku akan serahkan bukti CCTV ini. Aku akan pastikan Sinta membusuk di penjara karena tabrak lari dan pembunuhan. Dan kau, Bagas, aku menatap suamiku, mantan suamiku, akan kuadukan sebagai kaki tangan yang membantu pelarian dan menyembunyikan kejahatan. Kalian berdua akan habis. Ancaman itu berhasil. Ketakutan akan penjara jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik mereka. Dengan tertatih-tatih, Sinta dan Bagas saling berpegangan, dipapah oleh mertuaku, mereka berjalan terseok-seok meninggalkan gerbang rumahku. Warga menyoraki mereka, mencemooh. Aku menonton sampai mereka menghilang di tikungan jalan. Lalu, aku berbalik, menatap rumahku yang hancur. Puing-puing pesta pernikahan mereka. Aku menutup pintu. Klik. Suara kunci diputar terdengar begitu nyaring di rumah yang mendadak senyap. Para warga sudah mulai bubar, berbisik-bisik. Aku sendirian. Di tengah kehancuran ini, kakiku lemas. Aku merosot ke lantai, bersandar di pintu. Tangisku yang tadi kutahan akhirnya pecah. Bukan tangisan lega. Bukan tangisan kemenangan. Aku menangis untuk Rian. Anakku. Sudah selesai, Nak. Mereka sudah pergi. Ibu sudah usir mereka? Bisikku di antara isak tangis. Rumah ini sudah bersih dari sampah. Tapi hatiku masih berdarah. Dan pembalasanku belum selesai. Ini baru babak pertama. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Setelah pintu terkunci dan suara cemoohan warga di luar memudar, rumah ini terasa 100 kali lebih besar. Dan 1000 kali lebih sepi. Kehancuran di ruang tamu adalah pemandangan yang surreal. Sisa-sisa pelaminan yang miring, taplak meja bernoda kuah rendang dan lumpur, pecahan kristal dari gelas sampanye, dan aroma anyir dari catering yang basi bercampur dengan bau keringat amarah. Ini adalah monumen kegagalan pernikahan mereka. Ini juga monumen kehancuran hidupku. Aku tidak membersihkannya. Tidak malam itu. Aku melangkah melewatinya, seolah berjalan di atas medan perang. Aku langsung menuju kamar Rian. Satu-satunya tempat di rumah ini yang masih suci, yang tidak ternoda oleh pengkhianatan mereka. Aku memeluk guling dinosaurusnya. Dingin. Tak ada lagi kehangatan tubuh mungil itu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di kegelapan, membiarkan duka dan amarah berperang di dalam diriku. Duka menangis, meratapi Rian. Amarah menggeram, merencanakan langkah berikutnya. Saat azan subuh berkumandang, perang di dalam diriku berakhir. Amarah telah menang. Duka tidak hilang, tapi ia menjadi bahan bakar.
Mereka mengambilmu dariku, nak, bisikku pada foto Rian di meja belajar. Ibu akan pastikan mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diambil. Ibu akan hanguskan semua. Aku bangkit. Mandi. Mengenakan pakaian terbaikku, bukan pakaian duka. Aku mengenakan blazer hitam yang tajam dan celana bahan. Aku berdandan. Aku harus terlihat kuat, bahkan jika hanya untuk diriku sendiri. Langkah pertama, memutus sumber kehidupan mereka. Uang. Aku menyalakan laptopku di meja makan, di tengah sisa-sisa kekacauan. Aku membuka situs internet banking. Kemarahanku kembali tersulut saat melihat riwayat transaksi. Tagihan catering, 150 juta. Dekorasi, 80 juta. Kebaya Sinta, 65 juta. Jas Bagas, 30 juta. Semua dibebankan ke rekening gabungan kami. Rekening yang 90% isinya adalah uang warisan ayahku. Bagas, suamiku, telah menggunakan uangku untuk membiayai pernikahannya dengan perempuan yang membunuh anakku. Jemariku gemetar, tapi bukan karena ragu. Aku membuka rekening baru atas namaku sendiri. Dalam 5 menit, aku mentransfer setiap rupiah yang tersisa dari rekening gabungan ke rekening baruku. Aku sisakan 0. Bulat. Lalu, aku menelepon call center bank. Selamat pagi, saya Arini Haryono. Saya minta pemblokiran permanen untuk semua kartu kredit tambahan atas nama Bagas Pratama, nomor sekian-sekian. Saat ini juga, boleh kami tahu alasannya, Bu? Pencurian dan penyalahgunaan dana untuk aktivitas kriminal, kataku dengan suara datar dan dingin. Klaat. Sambunganku tutup. Bagas sekarang resmi tidak punya akses ke sepeser pun uangku. Dia mungkin masih punya gajinya, tapi aku tahu gajinya tak seberapa. Gaji yang dia pakai untuk menyewa apartemen untuk Sinta selama ini. Gaji yang tak akan cukup untuk hidup mewah. Tapi itu tidak cukup. Aku tidak hanya ingin dia miskin. Aku ingin dia hancur. Langkah kedua, menghancurkan karirnya. Aku ingat mobil mewah itu. Mobil operasional perusahaan. B1416 SGI. Itu adalah aset terbesar Bagas, simbol kebanggaannya, alat yang dipakai Sinta untuk pamer. Alat yang mereka pakai untuk membunuh Rian. Aku membuka situs web perusahaan Bagas. Sebuah perusahaan properti multinasional yang sangat menjaga citra mereka. Aku mencari halaman, kontak kami. Aku temukan email untuk Departemen HRD, Departemen Legal, dan email publik untuk jajaran direksi. Aku membuat email baru. Subjeknya kutulis dengan huruf kapital semua. Penting segera, penyalahgunaan aset perusahaan B1416 CC dalam tindak kriminal tabrak lari yang menyebabkan kematian skandal amoral karyawan Anda, Bagas Pratama. Tubuh emailnya kutulis dengan tenang, metodis, dan mematikan. Kepada YTH, jajaran direksi dan manajemen. Saya Arini, istri sah dari karyawan Anda, Bagas Pratama. Dengan berat hati dan duka yang mendalam, saya harus menginformasikan bahwa pada tanggal kejadian, putra saya, Rian, 7 tahun, telah meninggal dunia akibat insiden tabrak lari. Pelakunya adalah Sinta, nama belakang Sinta, yang merupakan kekasih gelap suami saya. Tindak kriminal ini dilakukan menggunakan aset perusahaan yang berada di bawah tanggung jawab Bagas Pratama, yaitu mobil, jenis merek mobil, dengan plat nomor B1416 SGI. Tidak hanya itu, suami saya, Bagas Pratama, telah secara aktif menyembunyikan kejahatan ini. Dia tidak melaporkan ke polisi, dia berbohong tentang keberadaannya saat anaknya kritis, dan dia sibuk menutupi jejak kekasihnya. Sebagai puncak dari tindakan tidak manusiawi ini, 3 hari setelah anak saya dimakamkan, sementara kuburannya masih basah, Bagas Pratama dan Sinta menggelar pesta pernikahan mewah di rumah saya, yang memicu amuk warga di kompleks kami tadi malam. Nama baik perusahaan Anda telah diseret oleh karyawan Anda ke dalam skandal pembunuhan, perzinahan, dan tindakan amoral yang kini menjadi konsumsi publik di lingkungan kami. Saya tidak akan menoleransi ini. Saya melampirkan bukti rekaman CCTV tabrak lari tersebut, yang dengan jelas menunjukkan mobil perusahaan Anda dan pelaku di dalamnya. Saya juga melampirkan beberapa foto kekacauan tadi malam yang disebabkan oleh ulah karyawan Anda. Saya menuntut perusahaan Anda mengambil tindakan paling tegas.
Jika tidak, saya tidak akan ragu membawa bukti ini ke media massa dan menyebut nama perusahaan Anda sebagai fasilitator yang asetnya digunakan untuk membunuh seorang anak. Hormat saya, Arini Haryono, ibu dari almarhum Rian. Aku menekan tombol attach. Kukirim video CCTV itu. Kukirim foto Sinta dan Bagas yang babak belur di pelaminan. Lalu, dengan satu tarikan napas panjang, aku menekan tombol kirim. Email itu terkirim. Bom waktu digital itu telah diluncurkan. Aku menutup laptop. Ada perasaan lega yang dingin menjalari tubuhku. Aku tahu perusahaan seperti itu. Mereka lebih takut pada citra buruk daripada pada laporan polisi. Mereka akan memecat Bagas. Mereka akan menarik mobil itu. Mereka akan membuangnya seperti sampah. Setelah itu, aku menelepon 2 nomor lagi. Yang pertama, layanan pembersihan profesional. Halo, saya butuh layanan deep cleaning untuk seluruh lantai 1. Ada sisa dekorasi pesta yang hancur. Buang semuanya. Jangan sisakan apapun. Yang kedua, tukang kunci. Ganti semua kunci di rumah saya. Pintu depan, pintu belakang, gerbang. Saya mau selesai hari ini juga. Sambil menunggu mereka datang, aku mulai bekerja sendiri. Aku naik ke kamar tidur utama. Kamar tidurku dan Bagas. Aku membuka lemari. Semua pakaian Bagas, jas mahalnya, kemejanya, kutarik keluar. Kulempar ke lantai. Kuinjak-injak. Lalu kumasukkan ke dalam kantong sampah besar. Sepatu-sepatunya, parfumnya, semuanya. Saat tim pembersih dan tukang kunci datang, aku sudah selesai. Aku menyeret 4 kantong sampah besar berisi barang-barang Bagas ke depan gerbang, tepat di tempat truk sampah biasa mengambil. Aku berdiri di teras, mendengarkan suara denting kunci yang diganti dan deru mesin vakum cleaner yang membersihkan sisa-sisa pesta mereka. Rumah ini sedang disucikan. Hidupku sedang kurebut kembali. Mereka mengambil anakku. Aku akan mengambil segalanya dari mereka. Pekerjaan, uang, harga diri, dan tempat tinggal. Ini adalah taktik bumi hangus. Dan aku baru saja menyalakan apinya. Pagi itu, rumahku terasa asing. Wangi karbol yang tajam dari tim pembersih telah menggantikan bau busuk pesta semalam. Suara palu dan bor dari tukang kunci yang mengganti grendel terakhir di gerbang terdengar seperti ketukan palu hakim. Semuanya bersih, steril. Tapi kehampaan di rumah ini justru semakin terasa. Kehancuran fisik itu setidaknya menjadi pengalih perhatian. Kini, dalam kebersihan yang steril ini, bayangan Rian terasa semakin kuat. Aku melihatnya berlari di ruang tamu yang kini kosong, tawanya menggema di dinding yang baru dibersihkan. Dukaku kembali mengoyak. Pembalasan ini tidak membawa Rian kembali. Aku mengepalkan tangan. Tidak. Aku tidak boleh goyah. Pembalasan ini mungkin tidak membawa Rian kembali, tapi ini adalah satu-satunya keadilan yang bisa kuberikan untuknya. Keadilan yang takkan dia dapatkan jika aku hanya menangis. Ponselku berdering. Nama, Bagas, muncul di layar. Aku menatap nama itu. Pria yang seharusnya menjadi pelindungku. Pria yang berbagi ranjang denganku. Pria yang kini menjadi musuh terbesarku. Aku mengangkatnya. Aku ingin mendengar suaranya saat dia sadar dia telah kehilangan segalanya. Arini, apa-apaan ini? Kamu di mana? Suaranya serak dan panik, tidak ada lagi wibawa yang dibuat-buat. Di rumahku, jawabku dingin. Rumah yang sedang kubersihkan dari kotoranmu. Kartu kreditku tidak bisa dipakai. Rekeningnya kosong. Kamu pindahkan kemana uangku? Hah? Itu uang gono gini. Aku tertawa. Uangmu? Uangmu yang mana, Bagas? Gaji 10 jutamu sebulan yang habis kau pakai untuk menyewa apartemen pelakor itu? 90% di rekening itu adalah uang warisanku. Uang yang kau pakai 300 juta untuk membiayai pernikahanmu dengan pembunuh anakku. Hening di seberang sana. Dia tahu dia kalah telak. Kamu akan menyesal, Arini. Aku akan tuntut. Tuntut saja, potongku. Silakan. Aku sudah siapkan pengacara. Dan saat kita bertemu di pengadilan, aku akan pastikan seluruh ruang sidang melihat video CCTV tabrak lari itu.
Aku akan pastikan hakim tahu kau bersekongkol menyembunyikan pembunuhan. Kau pikir kau akan dapat, gono gini? Kau akan dapat sel penjara, Bagas. Kudengar napasnya tercekat. Kamu iblis. Desisnya. Kamu yang menciptakan aku, jawabku, lalu kututup teleponnya. Tak lama kemudian, giliran nomor mertuaku yang menelepon. Aku tidak menjawab. Aku hanya menekan tombol, blokir. Aku tidak punya waktu lagi untuk mendengar lolongan perempuan tua itu. Aku menyeduh kopi. Tangan kiriku masih gemetar, tapi tangan kananku, yang memegang cangkir, terasa mantap. Aku menunggu. Pukul 10 pagi, email balasan itu masuk. Email itu datang dari alamat yang sangat formal. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Disalin, CC, ke jajaran direksi. Yedah, Ibu Arini Haryono. Kami telah menerima laporan dan bukti-bukti yang Ibu kirimkan. Mewakili manajemen perusahaan, kami menghaturkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa Ibu dan kepergian putra Ibu, Rian. Perusahaan kami memiliki kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk aktivitas ilegal, kriminal, dan amoral yang melibatkan karyawan, terutama jika menyangkut penyalahgunaan aset perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh Saudara Bagas Pratama dan pihak ketiga, Saudara Sinta, dengan menggunakan kendaraan operasional B1416 SGI untuk tindak kriminal tabrak lari, serta upaya menutupi fakta tersebut, adalah pelanggaran berat yang tidak dapat dimaafkan dan telah mencoreng nama baik perusahaan. Maka, terhitung hari ini, Saudara Bagas Pratama secara resmi telah dinonaktifkan dari seluruh tugasnya. Proses pemutusan hubungan kerja, PHK, sedang berjalan dan akan selesai dalam 1x24 jam. Seluruh fasilitas, termasuk asuransi dan akses perbankan perusahaan, telah dihentikan. Tim kami juga telah kami kirimkan untuk menarik paksa unit kendaraan operasional B1416 SGI dari lokasi terakhir yang terdeteksi oleh GPS kami. Kami harap tindakan tegas ini dapat memberikan sedikit keadilan bagi Ibu. Sekali lagi, kami turut berduka. Hormat kami, nama Kepala HRD. Aku membaca email itu 3 kali. Dipecat. Diberhentikan dengan tidak hormat. Mereka juga menarik mobilnya. Saat ini juga, sebuah senyum sinis tersungging di bibirku. GPS. Tentu saja mobil semahal itu punya GPS. Aku meraih kunci mobilku. Aku harus melihat ini. Aku tahu di mana kemungkinan besar mereka berada. Tak jauh dari kompleks, ada sebuah motel melati yang kumuh. Satu-satunya tempat yang mau menerima 3 orang dengan pakaian pesta yang robek dan wajah babak belur tanpa uang muka. Aku melajukan mobilku pelan. Dan benar saja. Di depan lobi motel yang catnya sudah mengelupas itu, pemandangan neraka mini sedang tersaji. Mobil sedan hitam mewah itu, mobil pembunuh Rian, berdiri angkuh di parkiran. Di depannya, sebuah truk derek besar milik perusahaan dan satu mobil operasional lain, mungkin berisi tim aset atau keamanan, telah memblokir jalannya. Bagas, Sinta, dan mertuaku ada di sana. Mereka sepertinya baru bangun, atau mungkin tidak tidur sama sekali. Bagas masih memakai kemeja sisa jasnya yang kotor, wajah lebamnya terlihat jelas di bawah sinar matahari pagi. Sinta menangis histeris, gaunnya yang kemarin putih gading kini terlihat seperti lap kotor. Mertuaku duduk di trotoar, memegangi kepalanya. Bapak tidak bisa begini. Ini aset saya. Ini fasilitas saya, teriak Bagas pada 2 pria berbadan tegap berseragam safari. Maaf, Pak Bagas. Sesuai surat perintah, unit ini harus kami tarik. Status Bapak sudah bukan karyawan lagi per pagi ini. Mohon serahkan kuncinya, kata pria itu dengan tegas. Ini salah paham. Saya dijebak. Istri saya? Kami tidak peduli urusan rumah tangga Bapak. Kami hanya menjalankan perintah. Jika Bapak tidak kooperatif, kami akan panggil polisi, ancam pria itu. Polisi? Kata keramat itu membuat Bagas mundur. Saat itulah, dia melihatku. Aku berhenti di seberang jalan, di dalam mobilku, jendela terbuka sedikit. Mata kami bertemu. Wajahnya yang tadi panik kini berubah menjadi seringai penuh kebencian. Dia menunjuk ke arahku. Kamu. Ini semua ulahmu, Arini. Jalan sialan.
Sinta dan mertuaku ikut menoleh. Mereka menatapku seolah aku adalah hantu. Aku tidak bereaksi. Aku hanya menatapnya datar. Bagas mencoba berlari ke arah mobilku, tapi dua satpam perusahaan itu langsung menahannya. Pak Bagas, tenang. Aku akan bunuh kamu, Arini. Aku akan bunuh kamu, teriaknya, meronta-ronta dalam cengkeraman satpam. Aku hanya memandangnya. Melihat pria yang dulu kupuja, kini terlihat begitu hina. Meronta seperti anjing gila di pinggir jalan. Aku memundurkan mobilku sedikit, lalu memajukannya. Kudekatkan mobilku ke arah truk deret. Tin, tin. Aku membunyikan klakson 2 kali. Tendet. Para petugas, Bagas, Sinta, semua menatapku. Aku menurunkan kaca jendelaku sepenuhnya. Ambil saja mobilnya, Pak, kataku dengan suara yang jelas terdengar oleh mereka semua. Mobil itu sudah dipakai untuk membunuh anak saya. Mungkin masih ada sisa darahnya di bemper depan. Silakan dicek. Wajah Sinta langsung pucat pasi seperti mayat. Dia muntah di trotoar. Para petugas keamanan itu terkejut, saling berpandangan, lalu menatap Bagas dengan jijik. Itu adalah pukulan terakhirku. Aku menutup kaca jendelaku. Aku memutar mobilku, meninggalkan mereka di sana. Di spion, aku melihat Bagas akhirnya terkulai lemas. Dia tahu dia sudah habis. Para petugas mulai mengaitkan mobil mewah itu ke truk deret. Mereka resmi terdampar. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan tanpa kendaraan. Harga sebuah pengkhianatan. Dan ini masih belum cukup untuk membayar nyawa Rian. Asap knalpot truk derek itu memudar di kejauhan, membawa serta bangkai mobil mewah, simbol terakhir dari status dan kekuasaan mereka. Yang tersisa di pelataran motel kumuh itu adalah keheningan yang memekakkan. Bagas, Sinta, dan mertuaku berdiri mematung di trotoar yang kotor. Sisa muntahan Sinta masih ada di dekat kakinya. Beberapa orang di warung kopi seberang jalan menatap mereka, berbisik, dan ada yang tertawa. 3 manusia dalam balutan pakaian pesta yang kini compang-camping dan kotor. Seorang pengantin pria dengan wajah lebam. Seorang pengantin wanita dengan riasan luntur dan gaun robek. Seorang ibu yang rambutnya kusut masai. Mereka adalah tontonan yang menyedihkan. Dan di tengah keheningan itu, bom waktu kedua meledak. Bukan dari aku, tapi dari antara mereka sendiri. Ini, suara mertuaku bergetar, bukan lagi karena tangis, tapi karena amarah yang tertahan. Dia menoleh ke Sinta, matanya menyala-nyala. Ini semua gara-gara kamu, perempuan sial. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Sinta yang sudah bengkak. Sinta terjengkang kaget, lebih kaget karena tamparan itu datang dari wanita yang selama ini memujanya setinggi langit. Ibu, pekit Sinta, tidak terima. Jangan panggil aku ibu. Gara-gara kamu. Gara-gara kesombonganmu bawa mobil ngebut, Rian mati. Gara-gara Rian mati, Arini mengamuk. Dan sekarang? Sekarang lihat. Mertuaku menunjuk ke jalanan yang panas. Anakku kehilangan pekerjaan. Kita terusir. Kita jadi gembel. Ini semua salahmu, pembunuh. Kenapa jadi aku? Sinta balas berteriak, rasa takutnya berubah menjadi histeris. Aku nyetir mobil itu karena Mas Bagas yang kasih. Dia yang bilang pakai saja untuk pamer. Dan dia yang menyuruh aku diam setelah kejadian itu. Mata mereka berdua kini beralih ke Bagas. Pria yang menjadi pusat dari semua ini. Bagas berdiri dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat. Dia menatap ibunya, lalu menatap Sinta. Desisnya. Kalian berdua yang membuat hidupku hancur. Bagas, pekik ibunya, tak percaya. Ibu yang dari dulu meracuniku, membandingkan Arini dengan perempuan lain. Ibu yang memuja Sinta hanya karena dia bawa mobil mewah. Lalu dia berbalik ke Sinta. Wajahnya kini begitu menakutkan, seringai kebencian menggantikan cinta yang dulu ia umbar. Dan kamu, perempuan bodoh, sudah kubilang hati-hati. Gara-gara kamu tidak becus menyetir, kamu menabrak anakku. Anakku sendiri. Dan sekarang lihat, pekerjaanku hilang. Uangku habis. Semuanya habis? Tapi, Mas, kamu bilang kamu akan tanggung jawab. Sinta menangis.
Tanggung jawab apa? Dengan apa? Arini memblokir semuanya. Semuanya. Bagas merogoh sakunya, membanting ponselnya ke aspal hingga layarnya retak. Aku tidak punya apa-apa lagi. Mengerti? Tidak. Pertengkaran brutal mereka terhenti oleh suara datar dari manajer motel. Permisi, Pak, Bu. Waktu check-out sudah lewat, dan tagihan tadi malam baru dibayar uang muka. Sisanya masih kurang 800.000, kata pria itu tanpa basa-basi, jelas sudah mendengar semua keributan. 3 pasang mata itu terbelalak. 800.000. Uang yang dulu bagi mereka hanya seujung kuku, kini menjadi angka yang mustahil. Bagas membuang muka. Saya tidak punya uang. Sinta menggeleng panik, memegangi tas tangannya yang kecil. Aku dompetku di mobil Arini. Semua mata tertuju pada mertuaku. Wanita tua itu gemetar. Dengan tangan bergetar, dia merogoh bagian dalam kebayanya, mengeluarkan dompet kain kecil yang sudah kusam. Dia menghitung lembaran uang puluhan ribu di dalamnya. Itulah uang simpanannya, uang pegangannya. Dengan wajah penuh penghinaan, dia menyerahkan hampir seluruh isinya kepada manajer motel. Kalian bertiga, silakan pergi. Sekarang juga, usir sang manajer setelah menghitung uangnya. Mereka diusir. Secara harfiah. Tak ada lagi tempat berteduh. Mereka bertiga berdiri di pinggir jalan raya yang ramai. Panas matahari siang itu terasa membakar kulit. Bau asap knalpot dan debu jalanan menusuk hidung. Mereka saling memandang dengan benci. Ikatan cinta, ikatan keluarga, ikatan persekongkolan, semua putus. Sinta tiba-tiba terduduk di trotoar, menangis meraung-raung. Aku takut, Mas. Arini dia tidak main-main, isaknya. Dia punya videonya. Dia akan lapor polisi. Aku akan dipenjara, aku akan dipenjara karena membunuh Rian. Ketakutan itu kini menjadi nyata. Bagas menatapnya tanpa iba. Itu urusanmu. Bagas? Apa? Kau pikir aku akan ikut denganmu ke penjara? Kau yang menyetir. Bukan aku. Tapi kamu menyembunyikannya. Buktikan, tantang Bagas. Mertuaku hanya menatap kosong ke jalan. Menantu idaman. Anak kesayangan. Harta. Semua lenyap dalam 24 jam. Bagas mulai berjalan. Entah kemana. Hanya berjalan menjauh. Mas Bagas, tunggu. Jangan tinggalkan aku. Sinta berlari kecil, tertatih-tatih dengan sisa gaun pengantinnya, mencoba mengejar. Mertuaku, setelah terdiam beberapa saat, akhirnya bangkit dengan langkah berat. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti anak laki-laki satu-satunya. Aku tidak perlu ada di sana untuk melihatnya. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. 3 orang itu berjalan gontai di bawah terik matahari, tanpa tujuan, tanpa uang, tanpa masa depan. Hanya ada rasa takut akan bayang-bayang penjara. Hanya ada kehancuran dan penyesalan yang tak berujung. Mereka kini hidup dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Dan ini masih belum selesai. Aku kembali ke rumah. Rumah yang kini bersih secara fisik, namun sunyi senyap. Suara mesin penyedot debu dan wangi karbol tidak bisa menghilangkan gema jeritan Sinta atau erangan Bagas. Dan yang paling menyakitkan, kesunyian ini juga tidak bisa mengembalikan tawa Rian. Adrenalin dari pembalasanku luntur. Yang tersisa adalah aku, sendirian, di sebuah rumah besar yang kosong. Aku berjalan ke kamar Rian. Semuanya masih sama seperti saat terakhir kali dia tinggalkan. Spray bergambar mobil balap masih terpasang, sedikit kusut. Di meja belajarnya, ada sebuah kertas gambar. Aku mengambilnya. Jantungku serasa diremas. Itu gambar keluarga. 3 sosok bergandengan tangan. Satu tinggi kurus dengan rambut cepak, bertuliskan, Ayah. Satu lagi dengan rambut panjang, bertuliskan, Ibu. Dan di tengah, sosok mungil dengan senyum lebar, aku, Rian. Kami. Sebelum pelakor itu datang. Sebelum mobil perusahaan itu merenggut segalanya. Air mataku jatuh, menetes tepat di atas gambar, Ayah. Kemarahan yang tadi membara kini padam, digantikan oleh gelombang duka yang dingin dan menusuk. Pembalasan itu, aku berhasil.
Aku menghancurkan mereka. Aku membuat mereka merasakan apa yang pantas mereka dapatkan. Tapi Rianku tidak kembali. Aku duduk di tepi ranjang Rian, memeluk gambar itu. Aku menangis. Bukan tangisan histeris seperti di pemakaman. Ini tangisan yang hening, tangisan yang dalam, tangisan menerima kenyataan bahwa aku kini benar-benar sendirian. Ponselku bergetar. Sebuah nomor baru. Aku tidak mengenalnya. Sebuah pesan masuk. Arini, ini aku, Bagas. Aku mohon, tolong jangan lapor polisi. Kami sudah tidak punya apa-apa. Tolong kasihani ibu, dia sudah tua. Aku minta maaf. Minta maaf. Kata yang terlambat diucapkan. Kata yang tidak ada artinya. Aku teringat saat aku meneleponnya dari ruang ICU, menangis, memohon dia pulang karena kondisi Rian kritis. Dia hanya menjawab, aku sibuk, meeting. Rian akan baik-baik saja. Sibuk. Sibuk mempersiapkan pernikahannya. Jemariku menekan tombol balasan. Minta maafmu tidak akan mengembalikan nyawa Rian. Kukirim. Pesan kedua masuk lagi. Sinta, dia sangat ketakutan. Dia salah. Dia akan gila jika masuk penjara. Tolong, Arini. Apa yang harus kami lakukan agar kamu mau memaafkan kami? Aku menatap foto Rian di dinding kamar. Dia tersenyum, ompong. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Penjara? Penjara terlalu nyaman untuk mereka. Di penjara mereka diberi makan, diberi tempat tidur. Mereka akan menjalani hukuman yang pasti dan setelah itu bebas. Tidak. Aku ingin hukuman yang tidak pernah berakhir. Aku tidak akan melapor polisi. Bukan untuk kalian, tapi untukku. Aku tidak sudi mengotori namaku dengan urusan kalian lagi. Kukirim. Tapi, kutulis pesan berikutnya, CCTV itu aman bersamaku. Video itu ada di laptopku, di cloud, di brankas ban. Satu langkah salah dari kalian, satu kali saja aku mendengar nama kalian lagi, atau kalian berani muncul di dekatku satu detik itu juga, video itu akan sampai ke meja polisi. Kukirim. Sekarang, hiduplah dengan itu. Hiduplah setiap hari sambil bertanya-tanya apakah hari ini adalah hari di mana aku berubah pikiran. Hiduplah dalam bayang-bayang ketakutan. Itulah penjara kalian. Penjara seumur hidup. Pesan itu terkirim. Centang biru. Dibaca. Tidak ada balasan lagi. Aku memblokir nomor itu. Aku tahu apa yang baru saja kulakukan. Aku baru saja mengikatkan tali tak kasat mata ke leher mereka bertiga. Aku memegang kendalinya. Mereka mungkin bebas berjalan di jalanan, tapi mereka tidak akan pernah benar-benar bebas. Setiap sirine ambulans akan terdengar seperti sirine polisi bagi mereka. Setiap orang yang memandang mereka terlalu lama akan terlihat seperti mata-mataku. Mereka akan hidup dalam paranoid. Mereka akan saling menyalahkan. Rasa bersalah dan ketakutan akan menggerogoti mereka dari dalam, jauh lebih efektif daripada sel penjara. Ini adalah hukuman yang setimpal. Sementara itu, di sebuah emperan toko yang sudah tutup, 3 sosok duduk dalam kegelapan. Bau got dari selokan di dekat mereka menusuk hidung. Sinta gemetar hebat setelah membaca pesan terakhir Arini. Ponsel yang mereka pakai, ponsel pinjaman dari seorang kuli panggul yang iba, tergeletak di antara mereka. Dia tidak akan memenjarakan kita? Bisik Sinta, tapi suaranya tidak terdengar lega. Justru semakin ketakutan. Bagas tertawa. Tawa yang terdengar gila. Bodoh. Kamu pikir ini kabar baik? Ini lebih buruk dari penjara. Apa maksudmu, Mas? Dia membiarkan kita hidup, Sinta. Hidup seperti ini. Gemoh. Tanpa apa. Dan setiap hari kita harus takut padanya. Dia memegang nyawa kita. Dia bisa saja 10 tahun dari sekarang, saat kita pikir semua aman, dia kirim video itu. Kita tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah. Mertuaku, yang sedari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya parau. Anakku, Rian itu. Dia mulai menangis. Tangisan seorang nenek yang terlambat menyadari kesalahannya. Dia membenci kita, Bagas. Dia benar. Kita-kita yang membiarkan cucuku mati. Diam, Bu, bentak Bagas. Semua sudah terlambat.
Aku ingin pulang. Isak Sinta. Aku ingin pulang ke kampung. Pulang? Pakai apa? Dan kau pikir di kampung kau aman? Arini tahu semua data dirimu. Dia bisa temukan kamu di mana saja. Ketakutan itu kini merayap, mengunci mereka. Kehancuran mereka total. Bukan hanya kehancuran materi, tapi kehancuran mental. Malam itu, di emperan toko itu, mereka tidak tidur. Mereka hanya duduk, diselimuti kegelapan dan bayang-bayang rasa bersalah. 3 orang yang terikat oleh kejahatan, kini saling membenci, dan hidup hanya untuk menunggu kapan palu keadilan Arini akan jatuh. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang tebal. Rumah itu sudah bersih. Tidak ada lagi jejak pelaminan, tidak ada lagi pecahan piring, tidak ada lagi noda lumpur di lantai. Jasa pembersih profesional telah bekerja dengan baik. Tukang kunci sudah mengganti setiap lubang kunci di rumah. Secara fisik, rumah ini kembali menjadi milikku. Tapi di dalam, aku masih terperangkap di ruang tamu yang hancur itu. Adrenalin yang memompa darahku selama 48 jam terakhir, amarah, kebencian, rencana pembalasan, semua itu telah surut. Yang tersisa adalah sebuah lubang hitam menganga di dadaku. Lubang hitam yang memiliki satu nama, Rian. Aku menghabiskan 2 hari pertama hanya di kamarnya. Aku tidak makan. Aku tidak tidur. Aku hanya duduk di lantai, memeluk piyama dinosaurusnya. Dulu, aku marah karena Bagas tidak mau menjenguk Rian. Sekarang, setelah Bagas hancur, aku sadar kemarahanku hanyalah tameng. Tameng untuk menutupi rasa sakit yang tak tertanggungkan. Pembalasanku tuntas. Mereka hancur. Mereka hidup dalam ketakutan. Tapi Rian tidak kembali. Tangisku yang kering kini kembali basah. Aku meraung. Sendirian. Di kamar anakku yang sepi. Aku meraung untuknya, dan aku meraung untuk diriku sendiri. Untuk kebodohanku mempercayai Bagas. Untuk tahun-tahun yang kuberikan pada pria yang tega menutupi pembunuhan anaknya sendiri. Pada hari ketiga, aku terbangun dengan tubuh kaku di lantai kamar Rian. Sinar matahari pagi menembus jendela, menerangi sebuah foto di dinding. Foto Rian saat pertama kali masuk TK, tersenyum bangga dengan seragam barunya yang kebesaran. Aku harus bangkit. Bukan untukku, tapi untuknya. Aku tidak bisa membiarkan Rian melihat ibunya hancur seperti ini. Aku sudah menghukum orang-orang yang menyakitinya. Sekarang, aku harus menghormati ingatannya. Aku mandi. Untuk pertama kalinya, aku mengenakan pakaian biasa, bukan mukena atau daster duka. Aku mengambil kunci mobilku yang sesungguhnya, yang kubeli dengan uangku sendiri. Tujuanku hanya satu. Makam Rian. Ini adalah pertama kalinya aku ke sana sendirian. Dulu, saat pemakaman, aku dikelilingi orang. Sekarang, aku harus menghadapinya sendiri. Aku mengemudi pelan. Kota ini terasa asing. Saat aku berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang ramai, di dekat pasar, mataku menangkap sebuah pemandangan. Di bawah jembatan penyeberangan, di antara para pengemis dan pedagang asongan, ada 3 sosok yang kukenali. Mereka duduk di atas kardus kotor. Mertuaku, dengan kebaya yang sama, kini terlihat puluhan tahun lebih tua. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini acak-acakan dan kotor. Dia hanya menatap kosong ke aspal. Di sebelahnya, Sinta. Wajahnya yang dulu cantik kini kusam, legam terbakar matahari. Dia sedang menangis sesenggukan, sambil memegangi perutnya. Dan Bagas. Berdiri. Dia sedang berdebat sengit dengan seorang tukang parkir. Sepertinya dia mencoba meminta uang. Tukang parkir itu mendorongnya hingga Bagas tersungkur. Bagas, mantan manajer yang dulu gagah dengan jas mahal, kini tersungkur di debu jalanan, diteriaki, gembel, oleh tukang parkir. Lampu berubah hijau. Mobil di belakangku membunyikan klakson. Aku mengalihkan pandanganku. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada tawa kemenangan. Tidak ada kepuasan. Tidak ada juga iba. Mereka hanya bukan siapa-siapa. Mereka adalah hantu. Masalah yang sudah selesai. Aku menginjak gas dan melaju, meninggalkan mereka dalam neraka yang mereka ciptakan. Beberapa menit kemudian, aku tiba di pemakaman. Aku berjalan melintasi nisan-nisan lain. Di sana,
Di bawah pohon Kamboja, gundukan tanah itu masih basah sisa hujan semalam. Taburan bunga sudah layu. Aku berjongkok, membersihkan rumput liar kecil yang mulai tumbuh. Mengganti bunga yang layu dengan mawar putih segar yang kubawa. Assalamualaikum, Nak. Bisikku. Tenggorokanku tercekat. Rian, Sam, Ibu datang? aku mengelus nisan kayu sementaranya. Mereka sudah dapat balasannya, Nak. Orang-orang jahat yang mengambil kamu dari ibu, mereka sudah dihukum. Mereka tidak akan bisa menyakiti siapa-siapa lagi. Air mataku kembali menetes, tapi kali ini terasa berbeda. Ini bukan air mata amarah. Ini air mata rindu. Ibu di sini sekarang. Ibu sendirian di rumah. Rumah kita sepi sekali tanpamu. Ibu kangen. Ibu kangen sekali. Aku terisak di sana, mencurahkan semua sisa sakitku di atas tanah kuburnya. Tapi kamu jangan khawatirkan ibu, ya, kataku sambil berusaha tersenyum di antara air mata. Ibu kuat. Ibu harus kuat. Untuk kamu. Ibu akan terus hidup. Ibu akan menata hidup ibu lagi. Ibu akan selalu kirim doa untuk kamu setiap hari. Ibu janji. Aku duduk di sana selama berjam-jam. Bercerita padanya tentang hari-harinya di sekolah, tentang mainannya yang belum sempat kubelikan. Aku berdoa, membacakan Yasin hingga suaraku serak. Saat matahari mulai condong ke barat, aku merasa sedikit lebih ringan. Beban di pundakku terangkat. Pembalasan dendam telah memberiku keadilan. Tapi di makam ini, di depan anakku, aku menemukan sesuatu yang lain. Aku menemukan tujuanku. Tujuanku bukan lagi untuk menghancurkan mereka. Mereka sudah hancur. Tujuanku sekarang adalah untuk hidup. Menjalani sisa hidupku dengan membawa cinta Rian di hatiku. Menata kembali puing-puing ini menjadi sesuatu yang baru. Aku bangkit. Mengelus nisan itu sekali lagi. Ibu pulang dulu, ya, sayang. Besok ibu datang lagi. Aku berjalan meninggalkan pemakaman dengan langkah yang lebih tegap. Hidup tanpa Rian baru saja dimulai. Dan aku siap menghadapinya. Aku kembali ke rumah. Untuk pertama kalinya, aku masuk tanpa merasakan sesak. Tanah kuburan Rian yang tadi kupegang seolah telah menyerap sisa amarah dan dendamku. Yang tersisa kini hanyalah aku dan ruang-ruang kosong yang penuh kenangan. Aku berjalan melewati kamar tidur utama, tempat aku pernah berbagi tawa dan air mata dengan Bagas. Kini rasanya seperti kamar hotel asing. Aku masuk ke kamar tamu, tempat pelaminan itu seharusnya berdiri. Kini bersih, tapi dingin. Lalu aku berhenti di depan pintu kamar Rian. Aku membukanya pelan. Semuanya masih sama. Tapi kini aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Ini bukan lagi rumah. Ini adalah museum. Museum kenangan indah bersama Rian, dan museum pengkhianatan menyakitkan dari Bagas. Aku tidak bisa hidup di dalam museum. Rianku tidak ada di dinding-dinding ini. Dia ada di sini, di hatiku, dan di peristirahatan tenangnya. Keputusan itu datang dengan cepat dan mantap. Aku harus pergi. 1 bulan kemudian. Sebuah spanduk, dijual, tergantung di depan gerbang rumahku yang kini terkunci rapat. Aku sudah mengurus semuanya. Rumah ini, rumah warisan ayahku yang ternoda, akan kujual. Uangnya tidak akan kupakai untuk diriku sendiri. Di dalam, hanya ada beberapa kotak kardus. Kotak pertama berisi barang-barang Rian. Album fotonya, piyama dinosaurusnya, gambar keluarga yang ia buat, dan beberapa mainan kesayangannya. Ini adalah harta karunku. Kotak kedua berisi pakaianku dan dokumen penting. Saat aku sedang menyegel kotak terakhir, Pak RT datang untuk berpamitan. Mbak Arini jadi pindah? Tanyanya dengan raut wajah prihatin. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Senyum tulus pertamaku dalam waktu yang sangat lama. Iya, Pak. Saya mau memulai hidup baru. Di tempat yang baru. Syukurlah, Mbak. Ikhlaskan semua, ya. Oh ya? Pak RT tampak ragu. Ada apa, Pak? Itu soal mereka bertiga, katanya pelan. Mbak tidak perlu khawatir lagi. Mereka tidak akan pernah mengganggu Mbak. Aku diam, menunggu. Seminggu yang lalu, lanjut Pak RT, saya kebetulan ke terminal kota. Saya lihat mereka. Ya Allah,
Mbak, kondisinya mengenaskan. Bukan cuma kotor seperti gembel. Pak RT menggelengkan kepala. Ibunya Bagas duduk di pojokan, ngomong sendiri terus. Nangis, panggil-panggil nama Rian. Rian, cucuku, maafkan nenek. Begitu terus. Seperti sudah tidak waras. Jantungku berdesir, tapi bukan karena iba. Si Bagas, dia cuma duduk diam. Tatapannya kosong. Orang-orang lempar uang receh, dia tidak bergerak. Seperti mayat hidup. Lalu perempuan itu, tanyaku pelan. Si Sinta itu, kata Pak RT, suaranya merendah. Dia yang paling parah. Dia histeris. Teriak-teriak sendiri. Dia lihat tukang ojek pakai helm, dia langsung teriak, jangan lapor polisi. Bukan aku. Jangan ambil videonya. Dia lari-lari ketakutan, dikejar bayangannya sendiri. Pak RT menatapku. Penjara yang Mbak Arini berikan untuk mereka, ternyata lebih kejam dari penjara polisi. Mereka hancur, Mbak. Hancur dari dalam. Aku menghela napas panjang. Itu bukan lagi urusan saya, Pak. Mereka sudah memilih jalan mereka sendiri. Mbak benar. Ya sudah, Mbak, hati-hati di tempat baru. Kami semua di sini mendoakan Mbak. Setelah Pak RT pergi, aku menutup pintu untuk terakhir kalinya. Aku menyerahkan kunci kepada agen properti. Aku masuk ke mobilku. Di kursi penumpang di sebelahku, ada kotak berisi barang-barang Rian. Aku menyalakan mesin. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku melaju meninggalkan kompleks itu, meninggalkan masa laluku, meninggalkan pengkhianatan dan duka yang hampir menenggelamkanku. Aku belum tahu akan kemana. Mungkin ke kota kecil di tepi pantai, mencari ketenangan. Mungkin aku akan membangun panti asuhan kecil. Satu hal yang pasti, uang hasil penjualan rumah itu akan menjadi Yayasan Rian. Sebuah yayasan untuk membantu anak-anak korban tabrak lari dan anak-anak yatim piatu. Rasa sakitku tidak akan sia-sia. Kematian anakku tidak akan sia-sia. Aku hidup dengan menata hidup baru. Tanpa anak kesayanganku di sisiku, tapi dengan cintanya di hatiku. Tanpa pengkhianat yang membebani langkahku. Di suatu tempat di kota yang ramai, 3 manusia hidup dalam neraka abadi yang mereka ciptakan. Dalam bayang-bayang rasa bersalah, ketakutan, dan kegilaan. Sementara aku tetap hidup. Dengan doa untuk anakku. Dan aku akan memastikan sisa hidupku ini berarti. Kita mulai lagi ya, nak, bisikku pada kotak di sebelahku. Ibu dan kamu. Selamanya. 5 tahun kemudian. Debur ombak di pantai kecil itu terdengar ritmis, berpadu dengan tawa riang anak-anak. Di sebuah rumah kayu sederhana namun bercat kuning cerah, seorang wanita tersenyum. Wajahnya tidak lagi menampakkan jejak kemarahan atau duka yang pekat. Hanya ada ketenangan, meski sepasang matanya menyimpan kedalaman yang tak terukur. Wanita itu Arini. Rumah itu bernama Rumah Rian, sebuah rumah singgah dan beasiswa yang dia dirikan dengan seluruh uang hasil penjualan rumah lamanya. Tempat ini menampung anak-anak kurang mampu dan korban kekerasan domestik, memberi mereka sekolah, perlindungan, dan kasih sayang yang tak pernah mereka rasakan. Bunda Arini, panggil seorang gadis kecil, berlari memeluk kakinya. Arini tertawa, mengelus rambut anak itu. Sudah selesai menggambarnya, sayang? Dia tidak pernah memiliki anak lagi. Dia memutuskan bahwa cintanya sebagai ibu akan dia curahkan untuk mereka semua, anak-anak yang terbuang oleh dunia. Di dinding ruang utama, di antara puluhan foto anak-anak asuhnya yang tersenyum, tergantung satu bingkai foto. Foto Rian, tersenyum ompong dengan seragam TK-nya. Setiap pagi, Arini menyapa foto itu, bukan lagi dengan air mata, tapi dengan senyuman. Lihat, nak, teman-temanmu banyak sekali. Ibumu tidak sendirian lagi. Dia telah menemukan kedamaiannya. Bukan dengan melupakan, tapi dengan mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan. Dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang dendam, dia hidup dalam cahaya warisan putranya. Dia tidak pernah lagi mendengar kabar tentang mereka. Dia tidak pernah bertanya, tidak pernah mencari tahu. Baginya, mereka telah mati di hari yang sama saat truk derek itu mengambil mobil mewah itu. Namun,
Takdir punya cara sendiri untuk menutup sebuah buku. Kabar itu datang dari Pak RT lamanya, yang entah bagaimana berhasil menemukannya, mengirimkan sepucuk surat. Bukan untuk meminta Arini kembali, hanya untuk memberitahu bahwa lingkaran itu telah tertutup. Mertuanya adalah yang pertama pergi. Dia ditemukan meninggal karena kedinginan di emperan sebuah pasar, setahun setelah kejadian itu. Orang-orang bilang, dia meninggal sambil memeluk sebatang singkong mentah, meracau memanggil nama, Rian, dan meminta maaf. Bagas menyusul 2 tahun kemudian. Tubuhnya yang kurus kering ditemukan di bawah jembatan layang. Gelandangan lain menyebut dia sudah lama sakit-sakitan, sering batuk darah, dan selalu menatap kosong. Dia meninggal tanpa identitas, dan baru teridentifikasi sebulan kemudian. Dia mati sebagai pria tanpa nama, persis seperti kehormatan yang telah dia buang. Dan Sinta, nasib Sinta adalah yang paling ironis. Dia tidak mati, tapi dia kehilangan akal sehatnya. Penjara mental yang diciptakan Arini benar-benar menguncinya. Ketakutannya akan video CCTV itu menjadi obsesi. Dia ditangkap Satpol PP karena mengamuk di jalanan, meneriaki setiap kamera dan ponsel sebagai mata-mata Arini. Dia berakhir di sebuah rumah sakit jiwa, menghabiskan sisa hari-harinya di sebuah ruangan berpenerang redup, menggaruk-garuk dinding, berbisik pada bayangan tentang mobil hitam, anak kecil, dan video yang akan memenjarakannya. Arini melipat surat itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan, tidak ada iba. Hanya kehampaan. Dia berjalan ke tepi pantai, membiarkan ombak menyentuh kakinya. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu. Dia telah memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Agar dia bisa melangkah maju tanpa membawa beban kebencian mereka. Kuburan Rian tidak lagi basah oleh air matanya, tapi kini selalu dihiasi bunga-bunga segar dari kebun di rumah Rian. Dendam kematian anaknya telah terbayar lunas. Dan kini, cintanya untuk sang anak hidup selamanya, dalam tawa puluhan anak lain yang dia selamatkan. Arini menarik napas dalam-dalam, merasakan udara laut yang segar. Dia tersenyum pada matahari yang tenggelam. Dia siap menyambut hari esok.